Potensinya itu dia bisa magnitudonya sampai 9 ya, kalau di daerah Sumatera Selatan Jawa, di utara Sulawesi itu bisa 8,5. Nah, kalau kita bicara ancaman megatrust yang paling serius itu dia ada terkait satu hazardnya atau bahayanya di mana, jadi kejadiannya di mana, tapi kemudian ada juga penduduk yang bisa merasakan paling banyaknya di mana. Nah, artinya kalau kita mempertemukan bahaya megatrust yang besar dengan penduduk yang paling padat, maka risikonya menjadi lebih tinggi di Pulau Jawa ini. Isu megatrust kembali mencuat. Hal ini menimbulkan banyak pertanyaan tentang bagaimana sebenarnya potensi gempa megatrust itu sendiri. Untuk mengetahui jawabannya, berikut kami sajikan informasi dari peneliti Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN. Jadi belakangan ini isu megatrust kembali mencuat. Sebetulnya megatrustnya sendiri bukan barang baru. Kita memang Indonesia ini adalah negara kepulauan yang berada di antara dua samudra dan dua benua, tapi juga berada di antara lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Nah, dengan dia berada di posisi yang terjepit antar lempeng ini, pertemuan lempeng itu sendiri mempertemukan bidang megatrust. Nah, jadi total di Indonesia itu kita punya 15 segmen megatrust, dan dari 15 segmen megatrust ini kita punya sejarah 20 tahun yang lalu, persis sekarang 2024, tahun 2004 itu kita mengalami gempa megatrust di Aceh. Dan memang potensi megatrust ini karena gempa adalah sesuatu yang siklusnya berulang, jadi memang potensi ke depan itu untuk megatrust ya dia akan ada dan akan berulang. Seperti apa riset dan inovasi mengantisipasi megatrust yang disinyalir akan berdampak di seluruh wilayah di Indonesia? Bisakah dengan riset dan inovasi mencegah dampak dahsyat gempa megatrust? Jadi memang kita perlu sangat memperkuat riset, inovasi, teknologi untuk kemudian kita melakukan upaya mitigasi bencana, dan itu juga yang kemudian diadvokasikan bahwa upaya mitigasi bencana itu perlu berbasiskan science, engineering, technology, and innovation. Kenapa? Karena sebetulnya apa sih yang menjadi penyebab banyak korban jiwa? Misalkan bagaimana caranya kita membangun rumah yang bisa lebih tahan gempa tanpa merubuhkan bangunannya, itu juga aspek riset. Di mana saja potensi itu bisa terjadi, itu aspek riset. Bagaimana kita mengembangkan peringatan dini, itu juga aspek riset. Dan teknologi itu justru masuk di situ, teknologi untuk membangun rumah tahan gempa, teknologi peringatan dini, gimana supaya bisa cepat tersampaikan dan bisa diakses oleh masyarakat, gimana kita bisa menciptakan inovasi baik secara teknologi, secara rekayasa maupun secara metodologi pendekatan. Lantas seperti apa model mitigasi yang dikaji dan apa saja yang dapat dilakukan oleh individu saat menghadapi gempa? Kalau misalkan tiba-tiba terjadi gempa, ketahui 3 langkah. Pertama, mungkin langsung segera melindungi kepala, berlindung, sujud, atau bersimpuh dan bertahan selama goncangannya terjadi. Yang kedua, kenali evakuasi terdekat dan tercepat itu jalurnya melalui pintu yang mana, melalui akses yang mana. Yang ketiga, kalau misalkan ternyata kita terjebak reruntuhan dan kita perlu meminta tolong, ada baiknya kita punya pegangan peluit. Ini bisa membantu kita supaya bisa diketahui oleh tim penyelamat bahwa masih ada orang yang hidup dan memerlukan pertolongan di bawah puing-puing reruntuhan. Terima kasih telah menyaksikan tayangan BRIN Daily News hari ini. Saya Dea Mala mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. BRIN TV, TV Riset Zaman Now. Halo anak-anak muda, milenial, lulusan S3, talenta unggul. Saya Laksana Triandoko, Kepala BRIN, mengajak kalian untuk bergabung di Badan Riset dan Inovasi Nasional bersama mengembangkan riset dan inovasi untuk Indonesia Maju. Kami membuka 500 formasi CPNS untuk berbagai kepakaran,
dari matematika, sosial budaya, arkeologi, dan lain sebagainya. Pendaftaran sudah dibuka mulai 20 Agustus sampai 6 September, batas terakhir pendaftaran. Ayo segera daftarkan diri kamu, bergabunglah dengan kami di BRIN, jadilah bagian dari talenta unggul menuju Indonesia Emas 2045. Don't forget, sampai 6 September ya.